akan sharing-sharing tentang teori filsafat. Oh iya, sebelumnya terima kasih ya teman-teman yang sudah melihat video ini. Jangan lupa ya, di sini juga saya lagi proses belajar ya teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah. Oke, jadi di sini saya akan sedikit sharing-sharing tentang teori filsafat nih dengan kehidupan sehari-hari. Enggak sih, kita itu ternyata sudah belajar filsafat loh dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, kita yang pertama ada pengambilan keputusan etis di tempat kerja. Contohnya ketika kita dihadapkan pada dilema seperti memutuskan apakah kita akan melaporkan rekan kerja yang jadi seseorang dapat menggunakan prinsip-prinsip etika filsafat untuk mempertimbangkan tindakan mana yang paling benar dan adil. Yang kedua, pemahaman dan toleransi antar budaya. Jadi filsafat mengajarkan kita untuk memahami pandangan dunia yang berbeda, menghargai perbedaan budaya. Misalnya nih, konsep relativisme. Jadi budaya membantu kita untuk tidak cepat menghakimi praktik dan kepercayaan orang lain yang berbeda dari kita. Nah, kan kita sudah berbeda budaya. Terus filsafat mengajarkan kita jadi kayak memahami dunia itu berbeda gitu. Tuh kita mempunyai budaya berbeda-beda. Jadi setiap orang ke masing-masing kita mempunyai budaya masing-masing. Contohnya nih, aku misalnya punya budaya yang aneh, tapi di si A enggak gitu ya. Iya, karena kan setiap orang mempunyai budayanya masing-masing. Jadi kita tidak bisa menghakimi orang lain ya. Yang ada refleksi diri dan pengembangan diri. Jadi dia menggunakan pendekatan filsafat. Ada eksistensialisme. Jadi seseorang dapat merenungkan makna hidup mereka. Jadi kayak tujuan dan bagaimana mereka ingin mengarahkan hidup mereka. Ini bisa membantu dalam membuat keputusan besar seperti memilih karir atau tujuan hidup. Nah, yang keempat, ada berpikir kritis terhadap berita dan informasi. Nah, jadi filsafat mengajarkan keterampilan berpikir kritis yang penting saat menilai informasi dari media. Nah, contohnya ini termasuk menganalisis sumber informasi. Jadi kayak mencari bukti yang mendukung dan mempertimbangkan bias atau agenda di balik berita. Contohnya nih, kita memperkuat gitu ya, si informasi itu benar atau salah gitu. Jadi kita sebelum menginformasikan ke orang lain, lebih baiknya kita mencari informasi dulu, ini benar atau enggaknya gitu. Jadi biar enggak salah ya nanti ke depannya. Yang kelima ada menyelesaikan konflik. Jadi dalam situasi konflik intrapersonal, filsafat dianalogikan seperti yang diajarkan oleh Martin Buber, dapat membantu individu untuk melihat dan memahami perspektif orang lain. Jadi sehingga dapat mencapai resolusi yang lebih damai dan saling menguntungkan. Jadi kita itu menyelesaikan konflik itu harus dilihat dulu dari interpersonal. Jadi menurut filsafat oleh Martin Buber ya, filsuf, dia membantu individu untuk melihat dan memahami. Jadi dia itu melihat dulu dan memahami perspektif dari personal pribadinya masing-masing. Nah, nanti resolusi yang lebihnya harus kayak gimana, dia damai secara saling menguntungkan gitu. Yang keenam ada kehidupan politik dan partisipasi sipil. Contohnya filsafat mengajarkan tentang hak dan kewajiban warga negara. Ada prinsip keadilan dan pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi.
Jadi ini membantu seseorang untuk menjadi warga negara yang lebih aktif dan terinformasi. Terus yang terakhir nih, ada kebahagiaan dan kesejahteraan pribadi. Nah, misalnya filsafat itu mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah, yang dapat membantu dalam mengurangi stres dan mencapai kesejahteraan mental. Jadi dengan cara ini filsafat menjadi disiplin akademis tetapi juga alat praktis yang membantu kita menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih bijaksana. Nah, sekarang kita lanjut ya tentang ada filsuf Plato nih. Nah, filsuf Plato itu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari nih teman-teman. Yang pertama, menurut Plato itu ada mitos gua. Contoh, seseorang yang hanya mendapatkan informasi dari media sosial tanpa memverifikasi sumbernya, mirip dengan para tahanan dalam gua yang hanya melihat bayangan di dinding. Ketika orang tersebut mulai mencari informasi dari berbagai sumber yang kredibel, mereka mulai keluar dari gua dan melihat realitas yang lebih luas dan mendalam. Yang kedua ada teori bentuk. Nih contohnya, dalam seni dan desain, seorang seniman atau desainer mungkin mencari bentuk ideal dari suatu objek. Nah, mereka berusaha untuk menciptakan karya yang mendekati bentuk sempurna dari ide yang mereka miliki, seperti keindahan atau keseimbangan yang menurut Plato ada di dunia bentuk yang lebih tinggi. 3. Ada kebajikan dan kebaikan. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang berusaha hendak adil dan benar meskipun dalam situasi yang sulit, sedang mengamalkan prinsip-prinsip Plato tentang kebajikan. Misalnya, seorang manajer yang memutuskan untuk mempromosikan karyawan berdasarkan kinerja dan bukan favoritisme. Terus yang keempat, ada pendidikan dan pengetahuan. Contoh, seorang guru yang menginspirasi berpikir kritis dan tidak hanya untuk menerima informasi secara pasif. Nah, guru ini mendorong siswa untuk bertanya dan berdiskusi dan memahami konsep-konsep mendasar. Nah, metode ini dialektika oleh Socrates yang dikembangkan oleh Plato. Yang kelima, cinta dan hubungan. Nah, konsep cinta atau platonis, contoh hubungan persahabatan yang dalam dan bermakna, di mana dua individu menghargai dan menginspirasi satu sama lain untuk menjadi versi terbaik contohnya cinta platonis, di mana hubungan didasarkan pada penghargaan terhadap karakter dan kebajikan masing-masing, bukan sekedar ketertarikan atau fisik ya teman-teman. Jadi dengan menerapkan konsep ini, ajaran Plato. Jadi teman-teman, dengan menerapkan konsep ini, ajaran Plato bisa membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bijaksana, bermakna, dan terarah pada pencarian kebenaran dan kebaikan. Jadi kita bisa. Nah, teman-teman udah sadarkan sekarang jadi teori filsafat sama apa sih filsuf Plato itu ternyata di dalam kehidupan sehari-hari itu berguna banget ya teman-teman, demi untuk menyelesaikan masalah atau di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi teman-teman bisa jadi terarah gitu ya, mau kebenaran dan kebaikan itu harus seperti apa. Ternyata itu gak jauh lebih dari ada di teori filsafat ya teman-teman. Semoga membantu dan jangan lupa
Kalau misalnya ada kesalahan kata, dimohon maaf. Dan jangan lupa teman-teman, kalau misalnya mau ngasih sedikit, kalau misalnya teman-teman tahu, boleh komen aja ya teman-teman. Terima kasih semuanya.